Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat sekalian di mana saja berada, salam jumpa. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas macam-macam zakat. Mari kita awali dulu pembahasannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat, kita awali dengan pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah, ya, kata fitrah berasal dari bahasa Arab yang berarti suci dan bersih. Nah, suci dan bersih. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok, ya, yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dengan syarat dan ketentuan tertentu. Iya, melaksanakan zakat fitrah hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun muslim perempuan, sebagaimana penjelasan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sadaqatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Artinya dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah, yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan juga dari perbuatan yang keji, dan sebagai bekal makan bagi orang yang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, peserta didik sekalian, zakat fitrah memiliki 4 rukun. Ya, zakat fitrah memiliki 4 rukun. Yang pertama adalah niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu an u'tiya zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, ada pemberi zakat fitrah, yaitu yang disebut dengan muzaki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat, yaitu mustahik. Dan yang keempat, ada makanan pokok yang dizakatkan. Dalam hal ini adalah beras, ya, sejumlah 3,5 liter. Kemudian pembahasan kita adalah syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat antara lain, yang pertama beragama Islam. Dengan demikian, orang yang berada di luar Islam tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada atau hidup pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Jadi bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam, ya, di akhir bulan Ramadan dan hidup
ya sudah hidup atau lahir begitu di malam takbiran tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fitrah untuk dirinya atau untuk anak yang dilahirkannya itu. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan, ya baik untuk dirinya maupun untuk keluarga, sehingga ada beras, ya makanan pokok yang bisa dikeluarkan untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Dan yang keempat, zakat fitrah berupa makanan pokok, ya yaitu jika makanan pokok kita adalah beras, maka yang dibayar adalah beras. Jika makanan pokoknya berupa gandum, maka gandum. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah waktu membayar zakat fitrah. Nah, di sini ada 5 waktu, ya, ada 5 waktu ketentuan membayar zakat fitrah. Nah, yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan. Nah, ini adalah waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat. Kapan itu? Yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Itu waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, ya. Yang kedua adalah waktu wajib. Tadi waktu yang diperbolehkan. Yang kedua ini adalah waktu wajib, yaitu ketika seseorang menjumpai bulan Ramadan walaupun cuma sebentar gitu ya, dan sebagian bulan Syawal. Yang ketiga yaitu waktu yang dianjurkan. Kapan itu? Setelah sholat subuh dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, jadi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dia sudah wajib membayar zakat fitrah. Karena jika zakat itu ditunaikan atau dibayarkan setelah selesai sholat Idul Fitri, maka statusnya bukan lagi zakat fitrah. Ya, Rasulullah bilang statusnya itu menjadi sedekah biasa saja. Yang keempat, waktu makruh. Waktu makruh yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Dan yang kelima, waktu yang haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Nah, itu dia, ada 5 waktu, ya, ketentuan waktu dalam pelaksanaan, ya, zakat fitrah. Nah, selanjutnya adalah ukuran zakat fitrah yang dibayarkan. Bagaimana ketentuannya? Ya, ukuran takaran zakat fitrah yang dibayarkan tersebut. Baik, zakat fitrah itu adalah zakat yang ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah tersebut. Ya, jadi kalau di daerah tersebut makanannya adalah beras misalnya, maka yang disakatkan berupa beras. Kemudian berapa besarannya? Nah, mayoritas ulama di sini, ya, beras yang dikeluarkan adalah dengan kadar ukuran 1 sok, yaitu 1 sok itu sekitar 3,5 liter atau setara juga dengan 2,5 kilogram beras. 1 sok sama dengan 3,5 liter sama dengan 2,5 kilogram beras. Itu dia ketentuan dalam membayar zakat fitrah. Nah, peserta didik sekalian, selanjutnya kita akan membahas zakat. Zakat mal. Mal merupakan bahasa Arab artinya harta. Jadi, menurut istilah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh lembaga dengan beberapa syarat.
dan ketentuan yang berlaku di dalam hukum agama Islam. Zakat mal ini terkait dua hal. Yang pertama sudah mencapai nisab, dan yang kedua sudah mencapai haul atau 1 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Dzariyat ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mau meminta-minta. Di dalam surah yang lain, yaitu surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat wajib zakat mal. Syarat wajib mengeluarkan zakat mal antara lain, yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, baligh. Anak kecil tidak wajib mengeluarkan zakat mal ya. Yang ketiga, berakal sehat. Maka orang yang tidak berakal sehat, yaitu orang gila, tidak wajib mengeluarkan zakat meskipun hartanya sudah mencapai ambang batas nisab. Yang keempat, merdeka. Maka yang tidak merdeka seperti budak tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kelima, harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati. Apa saja harta yang wajib dizakati itu? Emas, perak, uang, kemudian harta hasil perdagangan, kemudian hewan ternak, kemudian pertanian, buah-buahan, barang temuan, dan sebagainya. Yang keenam, sudah mencapai nisab. Nisab itu batas ketentuan seseorang sudah wajib bayar zakat atau tidak. Ada batasannya, ada ketentuannya. Ya, ada jumlah tertentu. Jika sudah mencapai jumlah tersebut atau nisab tersebut, maka dia wajib membayar zakat. Tapi jika dia harta yang dimiliki jumlahnya masih di bawah dari nisab atau batas tersebut, maka belum wajib membayar zakat. Yang ketujuh, mencapai haul. Nah, kalau sudah mencapai nisab, maka yang kedua adalah mencapai haul. Syaratnya yaitu harta tersebut sudah 1 tahun. Ya, sudah 1 tahun hartanya dimiliki, harta itu tidak berkurang dan masih tetap di atas batas nisab itu, ketentuan minimal membayar zakat, hartanya sudah di atas itu, maka dia wajib membayar. Kecuali hasil pertanian. Kalau hasil pertanian dikeluarkan pada saat memanen, ya, pada saat panen. Selanjutnya, yang ke-8 adalah harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal, ya, yang diperlukan oleh seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Nah, harta yang dia miliki itu, ini harta yang di luar dari kebutuhan pokok tersebut, gitu ya, atau melebihi dari kebutuhan pokok yang dia miliki. Baik, kita langsung saja membahas macam-macam harta yang wajib dizakati. Ada ketentuan harta yang wajib dizakati, ya.
Yang pertama emas dan perak. Emas dan perak, logam mulia ya, yang selain merupakan tambang yang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Oleh karena itu, syara atau agama kita mewajibkan zakat atas keduanya, yaitu emas dan perak, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran, atau benda-benda lainnya yang berasal dari kedua unsur tersebut. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ya. Nah, bagaimana dengan nisab dan kadarnya dari emas dan perak? Jadi, untuk emas nisabnya adalah 94 gram atau mencapai 20 miskol. Jika harta yang kita miliki setara dengan 94 gram atau lebih, maka sudah mencapai nisab. Kalau emasnya di bawah dari 94 gram, maka belum dianggap mencapai nisab dan belum wajib membayar zakat harta. Jika dia sudah di atas 94 gram, senilai atau uang senilai 94 gram gitu ya, maka dia wajib bayar zakat. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Untuk ketentuan perak, nisabnya adalah 624 gram, yaitu 200 dirham. Ya, sedangkan kadar zakatnya adalah juga 2,5%. Yang kedua, mengenai harta perdagangan atau tijarah. Ya, harta perniagaan atau perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, ya, baik dilakukan oleh individu, perorangan, PT, dan sebagainya dari hasil transaksi bisnis perdagangan tijarah tersebut mereka mendapatkan keuntungan. Nah, maka jika sudah mencapai nisab 94 gram, ya, setara dengan 94 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Antara lain misalnya berbentuk ekspor, impor, penerbitan, tekstil, baja, keramik, pariwisata, perumahan, notaris, akuntan, travel, perkebunan, pertanian, pendapatan, gaji, honorarium, dan sebagainya itu ya, yang masuk ke dalam jenis harta bisnis atau harta perdagangan. Yang ketiga adalah hasil tanaman atau buah-buahan dan biji-bijian. Ya. Syaratnya yang pertama, tanaman merupakan banyak ditanami oleh masyarakat, yang populer dan diminati oleh masyarakat, gitu ya, digemari oleh masyarakat. Yang kedua, tanaman tersebut merupakan jenis makanan pokok. Atau yang ketiga, telah mencapai nisab, yaitu 5 wasak, sekitar 750 kg tanpa kulitnya, ya, 750 kg bersih tanpa kulit. Nah, zakat pertanian dibayarkan setiap kali panen. Nah, tidak harus menunggu sampai 1 tahun. Zakat pertanian adalah 10% apabila sistem pengairannya atau sumber yang didapatkannya tidak mengeluarkan biaya. Kalau tidak mengeluarkan biaya 10%.
Namun jika sumber pengirannya itu membutuhkan biaya, ya, irigasi dan sebagainya itu, maka zakatnya cukup 5% saja. Jenis harta tanam-tanaman berupa padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, rumput-rumputan, ya, nisabnya adalah 750 kg beras, ya, setara dengan 750 kg beras. Selanjutnya adalah binatang ternak yang kelima. Binatang ternak terdiri dari unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Ya. Untuk unta, nisab unta adalah 5 ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Nah, zakatnya bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah. Kemudian, sapi atau kerbau. Nisab sapi atau kerbau disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau, maka ia telah terkena kewajiban untuk membayar zakat. Dan selanjutnya adalah kambing. Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya. Baik, selanjutnya adalah jenis harta yang wajib dizakatkan berupa yang keenam, barang tambang. Ya, barang tambang berupa ma'din. Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi yang memiliki nilai ekonomis. Emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan juga sebagainya itu, ya, merupakan barang-barang, ya, harta kekayaan yang memiliki nilai yang sangat tinggi, ya. Nisab barang tambang tersebut adalah 2,5%. Yang ketujuh adalah barang temuan atau harta terpendam, disebut juga dengan rikaz, ya, barang berharga yang terpendam dari peninggalan orang-orang dari zaman dahulu, ya, yang biasa disebut juga dengan harta karun. Nah, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Nisab dari barang temuan ini adalah 2,5%. Nah, baiklah sahabat sekalian, pembahasan yang terakhir adalah hikmah mengeluarkan zakat. Iya, zakat bisa menjadi salah satu solusi, ya, untuk meningkatkan ekonomi umat. Apabila si kaya membantu kaum yang du'afa, yang lemah secara perekonomian dalam bentuk zakat, dan mereka tertib begitu mengeluarkan zakatnya, maka insya Allah yang du'afa, yang lemah juga akan berbantu. Selanjutnya, zakat juga bisa menolong anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang orang tuanya tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan. Dari zakat itu mereka juga bisa menerima manfaat sehingga sekolah mereka bisa berlanjut. Kemudian keluarga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan dan hidupnya juga sangat pas-pasan, akhirnya berkat bantuan, berkat menerima zakat, begitu mereka juga akan bisa memiliki modal usaha juga untuk meningkatkan perekonomian keluarga, ya. Dan banyak lagi, ya, faktor-faktor lain, manfaat-manfaat lain yang bisa kita temukan manfaat zakat ini. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Semoga pembahasan ini
akan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.